dari mulai syariat dan thariqah dan hakikatnya. Supaya kita kalau tidak membawa atau memahami daripada keilmuan, kemarin mengkaji, jangan bersandarlah hati kepada ilmu. Kalau kajian di dalam babakan makrifatnya, kalau di dalam syariat dan thariqah adalah bisa masih bersandar ke makhluk, tapi proses. Seharusnya dari mulai Islam sampai ke iman, sampai ke ihsan harus membawa kunci titik. Ketika kita ingin masuk Islam harus membawa kunci. Ketika kita ingin membawa iman untuk meyakinkan pun, untuk kemusyahadah pun harus pakai kunci. Ketika kita untuk seorang harus dan wajib hukumnya melakukan dan membuka kunci di dalam syariat pun. Tanpa dibuka kunci, tanpa memegang kunci, enggak bakalan. Kita supaya mengerti dan memahami daripada kajian ini, kita masuk loh ke rumah, sedangkan rumah yang punya rumah ini rumahnya dikunci. Apakah kita bisa masuk? Logika berjalan. Bisa masuk, bisa lewat apapun, terserah. Itu berarti kasar bahasanya. Bisa kena jendela, bisa dibongkar. Ini contoh menuju ke Allah, supaya paham dulu kerja kepala kitanya. Kita gak megang kunci rek masuk rumah, apakah bisa masuk? Ya. Gak bakalan. Tapi kalau kita sudah memegang kuncinya masuk rumah, dikarenakan ini kuncinya pintu yang depan, kita datang ke rumah, oh itu buka kunci, bisa masuk di dalam. Kalau sudah bisa masuk berarti sabatai, tapi penghuninya tidak ada. Ketika ada penghuninya di dalam, bisa masuk tapi penghuninya enggak ketemu, apakah kita bisa berbicara yang selama ini kita sampaikan?
Apakah kita tujuan masuk rumah teh mau pinjam uang, mau terserah, apakah bisa berbicara di situ? Apakah kita lapar datang masuk rumah bawa kunci sudah masuk rumah, apakah bisa makan di situ? Sedangkan pasina lapar, sedangkan penghuninya rumah tidak ada. Supaya ngaji kaharti kusirah ini rek nyeritakeun wa ma khalaqtul jinna wal insa kecuali di dalam ketika belum ketemu dengan penghuninya kita lapar, dianggapnya ngagarong. Benar. Pasti dianggap nyuri orang itu. Kenapa dianggap nyuri? Karena yang punyanya enggak ada. Masuk rumah, gak makan. Ketika ada di rumah, misalkan orangnya enggak ada bekas makan, itu terasa pulang lagi, datang penghuninya di situ. Ini contoh. Untuk menuju kepada Allah, kita harus memegang kunci. Nah, sekarang kita harus ketemu dengan penghuni rumah itu. Penghuni rumah itu bagaimana kita bisa nyatakan adanya di rumah itu? Kadang-kadang orang masuk ke rumah, datang ke rumah nggak ada penghuni, diterusin dengan seperti apa, nggak bakalan bisa bicara di sana, ngobrol sama siapa. Tapi kalau kita sudah memegang ada kuncinya untuk bertemu sama beliau ini, ada di dalam juga. Masuk ke rumah, dia itu ada di kamar, kunci di kamar. Gak punya kunci lagi. Kalau gak bisa kunci, ketemu gak bakalan. Pasti kukurilingan. Pasti. Tak manusia untuk menuju kepada Allah pertama dari mulai syariat. Bila mana di dalam Islam itu, masuk ke dalam Islam itu kuncinya adalah secara muhadharah ataupun syariat itu adalah kalimah syahadat. Kalimat syahadat yang selama ini kita jawabkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kunci masuk orang kafir masuk Islam. Ikutilah dengan di dalam dibimbinglah oleh Allah lewat syariat ilmuna, lewat bimbingan Kanjeng Nabi Muhammad. Dibimbing. Lewat saya. Berarti setiap masuk, maka disitulah hadis, dalil, ilmu fikih dipakai, tafsir Al-Qur'anul Karim dipakai, itu ilmu jas. Jas mani. Jas anu diciptakeun tina mani. Direk ngabdi. Badan ini nu diawali dengan dari tetesan air mani, mata disebut jasmani. Baju jas diciptakeun tina kain.
Ini menghadap. Nah, ayeuna dina palebah aya urang geus masuk kuncina geus dibawa lewat mana? Lewat syariat juga. Bisa tokoh ustadz sekitar. Selama ini berarti ini yang bisa membimbing jasnya untuk masuk di dalam agama Islam. Maka dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Satu. Kunci sudah dipegang. Berpikirlah kita udah dijalani memang seperti itu. Bahkan ilmunya pun sudah dijalani, ilmu jasmani itu. Sekarang di dalam tubuh ada jasmani dan rohani. Dikerjakan lewat pikiran. Menyatakan dan meyakinkan. Nah, sekarang ruhaniyah kita berarti asal di alam lahut. Maksud menyembah di sini adalah di dalam keilmuan, bukan hanya di syariat lagi, bukan. Ilmunya di sini bisa dikatakan kalau secara umum ilmu tauhid atau ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifat. Kalau masih dalam syariat atau masih dalam tauhid, masih bayangan di situ. Kenapa masih dikatakan bayangan di situ? Karena belum bertemu. Wa ma khalaqtul jin. Masih dalam keyakinannya, masih asma sifat. Pasti bila mana di situ kita harus membawa kunci lagi. Maka dibimbinglah oleh Allah, gitu kan? Dibimbinglah oleh Allah lewat hambanya yang dikehendaki. Yang dikehendaki itu masih dalam tubuh, nah ada jasmani, cuman di situ sudah dibimbing oleh Allah. Ruhaniyahnya bisa dikatakan secara syariat mursid atau guru dibimbing ku Allah lewat para guru mursid atau wali-wali atau kakasih-kakasih Allah. Lupa. Dibimbing ku Allah. Nggak bimbing Allah di situ, Allah belum nampak. Allahnya belum jelas, masih samar, masih nama dan sifat, masih nama. Dibimbing ku Allah padahal tadi di dalam ilmu syariat dibimbing ku Allah lewat Kangjeng Rasul, ini kan lewat tabiin al ulama warasatul, ulama para warisan para nabi, berarti dibimbing dan di dalam ilmu syariat. Maka kitab, jutaan kitab selama ini yang kita kaji masih dalam keilmuan ilmu syariat itu adalah kitab buat jasmani. Hadisnya ini sahih, dhaif. Hadisnya ini para ulama ini itu.
insya Allah. Tak pantas, tong aneh, tong sok ragu. Di dalam ilmu syariat, walaupun seperti apapun sorban besar terserah, karena keilmuan di napalbah ilmu syariat. Pantes sih memakai sorban gede, pantes sih memakai jas gede, pantes sih memakai air samping BHS. Oke, kenapa bisa disebut kata pantes? Karena keilmuan jasmannya sudah mapan. Ilmu fikihnya oke, ilmu tafsirnya udah oke. Bahkan kita menyebut kepada beliau-beliau ini ulama. Bahkan kita menyebut kepada beliau-beliau ini adalah bisa abuya. Kepada beliau-beliau ini kepada tokoh atau para pantas di situ disebut seperti itu. Pantas dengan mapantes dirinya sendiri, karena ilmu aku tiada lain ilmu hadis dan dalil, sudah berani mengatakan kepada yang seperti itu, menanyakan ditanyaan hadis dan dalil, karena dia sudah memahami. Makanya di dalam ilmu tasyawuf, orang yang ahli syariat paling tingginya adalah sombong. Namun jangan sombong, belum menguasai, belum menguasai keilmuannya. Jangan sombong, cuman masih dalam ilmu syariat. Kita menuju kepada Allah, ruhaniyah kita di alam lahut muncul, berarti dibimbing Allah. Masih namanya dibimbing Allah lewat kekasih Allah. Anu dipercaya gitu oke ku Allah, dipercaya nggak bisa. Bahkan masih samar ke Allah oke. Masih nama kita karak bayangan sifat nama. Masih mahjub, bisa mahjubun fil ilmi, bisa majlubun fil mustami'i, mahjubun fid duriyatihi, mahjubun bi tahtaihi, terserah. Masih kene kehalangan rek menuju kepada Allah. Satu, ku keilmuannya, dua, ku haratannya, tiga, ku mustami'nya, empat, ku keluarganya. Masih kene alam dini, alam barzakh yang sebenarnya. Masih kena Allah nabayang, masih kena ngagoibkeun Gusti Allah. Bila mana berhenti sampai gak menggaibkan bayangan, tidak nyampe. Kitanya mungkin kitanya yang ngajinya sampai ke bayangan gak bakal ketemu, gak tuntaskah. Bila mana kita sudah bertemu dengan makhluk Allah yang dikehendaki, telah membimbing ruhaniyah, jangan sampai setengah, karena masih remang-remang. Allahnya masih kehijab kene, di mana bisa ketemu? Tuntaskah ketika manusia hilang di kehendak Allah di sana? Maka kita harus minta kuncinya, karena ilmu ini disembunyikan 1414 Hijrah, disembunyikan oleh siapa? Oleh orang-orang yang
contohna al-halaj yaitu Syekh Siti Jenar pun dibunuh. Itu mah erik kunaon ibaratna sabo kasih. Karena waktu dibunuh ku Allah. Lewat mana? Lewat wali Allah. Katanya nyaksian. Dibimbing gol. Nah, berarti jasmani sudah masuk di dalam Islam, sudah menjalankan ilmunya, jasmaninya sudah. Bahkan sampaikan tadi sudah sorban sudah gede, jas sudah gede, sapi sudah BHS, bahkan sampai guys muncul rasa kesombongannya. Tingkatkan sekarang keilmuan ruhaniyahnya supaya untuk menuju kepada Allah liak budun teh supaya ngabdi. Berarti ruh yang kita menghadapkan. Sampai ke ilmu ma'rifat. Kalau sudah kita dikasih lewat siapapun kekasih Allah atau guru-guru mursyid kalian, jika telah memberikan kunci daripada syahadat hakikat, ini menuju hakikat, supaya kita nyata ada penghuninya, supaya nyata, yaitu adalah kuncinya yang dikatakan syirul. Bila mana manusia selama ini tak megang daripada kunci sedikir atau dikir sirul asror itu, gak bakalan bisa masuk. Kalau menurut pemahaman dari kami, gak bakalan bisa ketemu, gak disebut dikir rahasia. Karena kunci untuk kemusyahadah, cara mengabdi, cara berdoa gimana sih? Kunci untuk kemusyahadan hahan ya eta dikir sirul asrar, sering dibahas. Karena kenapa harus sering setiap ngaji itu harus dibawa daripada dikir sirul asrar? Karena ini kunci. Lamun teu dibawa kunci, ada contoh urang, kunci nak ka imah, rek menuju di imah aya penghuni akan gede, teu dibawa kunci bisa asup. Wah, moal deui sarua. Ayeuna rek kunci bisa ka di luar, asup ka majlis, penghunina aya di dalam. Gak bakalan bisa menyatakan ada penghuni, enggak, karena kamarna teu dibuka. Nah, di dalam hati kita sekarang ruhaniyah kita, bawalah kunci untuk kemusyahadah. Syahadat syariat sudah kunci, syahadat hakikat atau dilaksanakan ke syahadat hakikat, syahadat thariqah masih dalam bayangan, maka disitulah pegang kunci dikir sirul. Ketika sudah memegang daripada kunci dikir sirul asrar, masuk di situ, maka di dalam hikam dijelaskan ayat su'aul basyirah, ayat ainul basyirah, ayat hakut. Dari sana sudah mulai ini teh majlis anu penghuninya anu. Ketika ini dikatakan masih nama masuk majlis, ini majlis MBK, Majelis Barakatul Karamah, belum ada yang selalu menguasai di dalam syariat
anu menguasai MBK. Tapi ketika langsung kita masuk di luar masih udah nama itu. Sifat ini bangunannya bagus, ini gimana, wah banyak bercerita di situ. Ternyata masuklah ke kamar, ternyata ada penghuni MBK. Oh ini nyata. Nama tadi tidak ada. Sekarang buat apa nama? Kalau secara syariat pemikiran. Kalau sudah ketemunya tidak itu lagi dan tidak inilah, berarti ketika manusia sudah ketemu dengan penghuninya MBK tinggal ngobrol. Muncul la ilaha illa anta. Akal nepi kadinya, nepi lamun dibongkar tina awal mah lamun teh nyata. Kalau sudah nyata tadi kelihatan reka anu, nah itu membawa kunci dikir sirul asrar. Ini bangunannya bangunan MBK, ini bangunan gambarnya gambaran aina yang diciptakan MBK, ini coran-corannya majelis MBK. Terus di situ, maka disitulah dikatakan dikir sirul asrar. Meja tentang MBK, ayat hording, ayat jam tentang MBK di itu KB. Majelis Barakatul. Ini kerja hasil MBK penghuni. Ternyata suka jero muncullah di situ. Mana yang muncul ternyata melihat asyhadu alla ilaha illallah. Di situ manusia ditalqin. Ternyata penghuni MBK. Ternyata nusok menguasai di MBK. Kalau sudah menyatakan kuncinya tadi di bawah, terus karena kuncinya berarti dibuka. Oh iya, urang ka Allah arek musahadah arek ilaliyabudun. Bagaimana kalau secara syariat ilaliyabud kecuali ibadah? Ternyata ibadah baru kita menghadap doang kepada kiblat. Kiblat itu ada apa sih? Apakah Allah ada di dalam? Masih tanda tanya. Tuh bohong. Urangnya hadap kiblat, apakah Allah itu aya di Ka'bah? Masih tanda tanya. Can bisa ngayakinkeun eta Allah aya di dinya. Encan. Kusabab masih keneh nama. Ternyata dibuktikan gini di jero Ka'bah gini eueuh. Tuh kan? Dinyatakan secara fisik suka jero Ka'bah cuma ukur bekas-bekas. Aya ibaratna naon? Alat-alat Kangjeng Rasul. Bangunan kosong tidak ada apa-apa. So, kalau badinya akal nabi itu geuning eueuh Allah. Bingung tuh, bingung. Mata agak orang Kristen, orang yang lain. Kenapa orang yang menyembah kepada ayeuna salib selalu dimaki, padahal orang Islam menyembah batu? Pantes dianggap sebagai batu. Nah, itu batu. Nyembah batu cenah sarua berenang. Nyembah batu. Ai kaula nyembah ayeuna salib, kaula nyembah batu, beda bedana logika. Nah, di dia. Menyembah nama, tapi percaya orang menyembah itu kepada Allah, percaya orang Kristen ke Allah, percaya. Itu
Allah Bapa, Allah nah jadi ku sabab dirinya berapa sih, nah ini keraguan tanpa dibimbing ruhaniah itu gak bakalan bisa ketemu. Namun sudah ketemu, oh ternyata ini. Kalau sudah ini menyatakan yang menciptakan ini oh berarti yang punya majelis, yang mengadakan gambar itu berarti yang punya majelis. Semuanya yang punya majelis menyatakan kakak dikenakan hakul basir. Sedangkan yang punya majelis kalau sudah kita berbicara kepada Allah, memegang daripada dzikir sirrul asrar supaya kita bisa menyembah bisa benar bayangan mual aya bayangan insyaallah geus menyatakan daripada dzikir sirrul. Nah ayeuna geus matak muncul bahasa ainul basiro itu diketemukeun ieu mata dina alamna disebutna alam kasaf atau mukasafah. Mukasafah teh dibukakeun ku Allah, ternyata di dalam majelis ini ada ini pada di luar tidak kelihatan. Di dalam batin ketika kita masuk dalam batin ternyata ketemu atau mana jin teh, mana setan teh, ternyata ditemukan di alam